Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya Rahman Rahim. Baik teman-temanku semua, pada kesempatan siang hari ini di kajian rutin kita dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita telah sampai pada bab as-sidq. Ya, di hadis pertama yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan sidq, ya, yaitu mutabaqatul khabar al-waqi'ah, ya, mutabaqatul khabari al-waqi'ah, yaitu khabar yang sesuai dengan kenyataan. Itu namanya sidq, jujur. Jadi hadis yang pertama ialah sebagai bentuk pelajaran, nasihat bagi kita semua agar kita selalu berkata jujur, berperilaku jujur, baik itu dalam ucapan kita, baik itu dalam hati kita, ya, dalam perbuatan kita. Ialah hadis riwayat Ibnu Mas'ud muttafaqun alaih. Hadis Ibnu Mas'ud muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana jujur ialah sebagai peringkat kedua, ya, dari hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69, ya, dalam surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka, yaitu dari para rasul dan para siddiqin dan para syuhada dan sholihin. Jadi tingkatan pertama hamba Allah apa? Nabiyyin, para nabi dan rasul. Tingkatan kedua apa? Siddiqin. Tingkatan ketiga syuhada. Tingkatan keempat sholihin. Kita dituntut untuk menjadi orang yang sidq. Dikala kita ibadah kita harus jujur. Dikala kita salat kita harus jujur. Dikala kita umroh kita harus jujur. Dikala kita haji kita harus jujur. Dikala kita membaca Quran kita harus jujur. Dikala kita beribadah apapun kita harus dibangun di atas kejujuran. Maksudnya bagaimana? Umrah jujur maksudnya tidak nipu travel atau travel nipu jamaah. Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya jujur di sini adalah, ya, kita dituntut oleh Allah beribadah di atas keikhlasan. Kita kan dalam beribadah kepada Allah secara zahirnya kelihatan ikhlas banget toh. Maka batinnya pun kita harus ikhlas. Dikala zahir dan batin itu jujur, sama-sama jujur, jadi mutabaqatul khabaril waqi'ah. Jadi yang nampak itu namanya khabar. Yang nampak artinya yang kita serap, yang kita terima dari apa yang kita lakukan,
dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam berbicara kita, dalam tongkrongan kita, gaya pakaian kita yang menunjukkan kesolehan kita, itu yang nampak, itu namanya khobar. Itu namanya khobar. Waqi'nya dalam hati. Karena at-taqwa hahuna, ketakwaan dalam hati kita. Yaitu hendaklah dalam hati dan dalam luaran kita harus sama. Beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap kita ngomong, kita selalu mengaku cinta Allah dan cinta Rasul. Itu juga harus jujur omongan kita. Kalau kita mengaku cinta Allah, otomatis sudah tidak perlu diomongkan lagi di dalamnya satu paket cinta Rasul. Itu semua menjadi bukan sebuah kejujuran. Itu semua menjadi bukan sebuah kejujuran dikala kita beribadah kepada Allah jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya banyak sekali ya kebid'ahan di sana sini. Ibadahnya banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita tidak ikhlas, riya tujuannya, sum'ah tujuannya. Berarti kita tidak jujur. Tidak jujurlah Tidak sidik. Sidik. Sedangkan dikala kita mengucapkan la ilaha illallah, di sana ada satu paket yang harus kita penuhi apa? As-sidqu. Jujur, membenarkan. Ya. Membenarkan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan zahir kita, kemudian kita tentu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah sidq. Ya, mana sidq dalam beribadah, sidq dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang kita pahami jujur itu apa? Bertutur kata jujur itu bagian dari jujur. Ya, bertutur kata kita selalu jujur, selalu jauh dari kebohongan, itu bagian dari sidq. Ya, bagian dari sidq. Tetapi secara umum bahwa sidq itu adalah hati kita harus ikhlas karena Allah, zahir kita dalam pelaksanaan adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikala kita seperti itu, udah seluruh kebaikan akan ada pada diri kita. Ya. Maka dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini, ya, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud seperti yang disebutkan oleh Ibnu Aqil dalam kitabnya Syarah Alfiyah Ibnu Aqil, bahwa beliau ini adalah masuk ke Sab'atul Abadilah. Al-Abdullah jadi Al-lil Ghalabah. Ya. Al-lil Ghalabah artinya apa? Bahwa setiap kita menyebut nama Ibnu Abdullah, ya, pasti kefikirannya kemana? Abdullah bin atau Ibnu Mas'ud, ya, atau Ibnu Umar, pasti kepikirannya ke siapa? Ya, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Seperti itu ya. Jadi Sab'atul Abadilah siapa? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Ja'far, kemudian Abdullah bin Jubair, kemudian Abdullah bin siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Jubair, kemudian yang satu lagi Abdullah bin Abi Sarrah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri. Tuh. Sesungguhnya jujur itu, ya, sidqa adalah isim dari inna huruf nasab tansibul isma tarfa'ul khabara. Sidqa adalah isim dari inna. Khabar inna mana? Mana Pak khabarnya? Mana? Ya, Yahdi. Ya, khabar jumlah. Sesungguhnya sidqa yaitu dia menunjukkan kepada kebaikan. Bir adalahnya artinya adalah kebaikan yang banyak. Jadi apabila kita selalu jujur dalam beribadah, dalam bermuamalah. Tadi jujur itu namanya mutabaqatul khabari al-waqi'ah, ya. Khabar, ya, sesuai dengan fakta kenyataannya. Yang ada dalam hati sesuai dengan zahirnya. Jika kita beribadah, kalau beribadah bukan hati sesuai zahir, tapi zahir sesuai
hati. Kalau berkata jujur, kalau berkata-kata bermuamalah, ya hati sesuai dengan nyatanya. Paham hadirin? Anda berkata ke antum, manis banget omongan Ustaz tadi itu. Yang tersembunyi dalam hati bagaimana? Harus sesuai dengan yang dia omong. Yang sama aja sebenarnya sama saja. Intinya adalah yang di dalam hati sama dengan yang zahir. Yang zahir juga sama dalam hati. Maka dikala kita sidq dalam segala hal apapun, baik itu dalam bermuamalah kita jujur. Kita lihat Nabi Muhammad SAW dalam bermuamalah jujur gak? Jujur. Ya, kita jual mobil atau jual barangnya jelek. Ini Pak, jarang nih Pak ada yang ini barangnya. Cuma ini ada, ini memang sudah terakhir bekas barang afkir. Ini kejelekannya sini. Ya, ini barang afkir Pak. Nanti paling kuatnya paling setahun. Mau salah. Ya udah. Demi Allah ini barang ini nomor 1 Pak. Premium. Jujur gak? Enggak jujur. Ini namanya sumpah yamin gamus. Sumpah gamus. Apa itu sumpah gamus? Itu seseorang yang berniaga, dia bersumpah untuk membenarkan barang. Gamus artinya ada inghamasa, artinya tercebur. Sumpah tercebur. Apa yang tercebur? Artinya dia menceburkan diri ke dalam dosa. Dengan bersumpah dia menceburkan diri ke dalam dosa. Dengan bersumpah itu dia menceburkan diri dalam neraka. Yamin gamus. Enggak boleh. Kita sebagai pembisnis harus jujur. Kalau dengan saya hotelnya begini misalkan, tahu-taunya celek-celek hotelnya biasa saja. Ditelantarin di sana seperti itu kan. Atau Pak, dengan ini motor saya ini mantap Pak. Ininya bagus semuanya udah ini. Tahu-taunya turun mesin, rusak dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena semua itu akan menimbulkan apa? Keburukan. Iya betul kita untung sementara. Tetapi setelah ketahuan borok kita, mereka tidak akan datang lagi ke kita. Tetapi kalau jujur, ya kita untung sedikit tapi jujur kita jelaskan orang, oh iya memang sudah dikasih tahu sama dia, kan begini. Oh ini orangnya jujur, saya balik lagi ke dia. Itu dalam berniaga kan? Dalam kita berkata-kata dalam segala hal pun, intinya jujur itu sumber kebaikan. Jadi albir adalah khairul katsir. Ya, kebaikan yang banyak. Sehingga salah satu nama Allah adalah bir. Bar, bukan bir. Apa? Bar. Barrur Rahim gitu kan. Ya Rahman, ya Birrur Rahman. Bir atau bar dalam doanya Nabi, dalam doanya Siti Aisyah. Ya Allah, ya Rahman, ya Birrur Rahman. Di Asmaul Husna, Asmaullahil Azam. Asmaullahil Azam. Nama Allah yang agung. Salah satu adalah Rahman, Birrur Rahman. Birur Rahim, Rahman, Birur Rahim. Nah, Asmaullahil Azam yang apabila kita berdoa kepada Allah pasti Allah ijabah. Apabila kita minta kepada Allah pasti Allah akan memberi. Nah, seperti itu hadirin. Ya. Jadi salah satu nama Allah adalah Al-Bir, ya. Wa huwal Barrur Rahim dalam Al-Qur'an, wa innahu huwal Barrur Rahim, ya. Al-Bar. Apa Al-Bar? Jadi Al-Latif. Apa artinya? Al-Latif. Ini Al-Muhsin. Itu dia yang selalu melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya. Paham hadirin? Ya. Dia Allah selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Baik. Jadi inna sidqa yahdi ilal birri. Ya, inna sidqa yahdi ilal birri. Birri artinya apa? Kebaikan yang banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dinamakan salah satu sifat Allah adalah al-bar. Bukan bar, tapi al-bar, al-barri atau al-barru, ya. Itu al-muhsin li ibadihi, itu dia zat yang selalu melakukan banyak kebaikan kepada hambanya, dan faktanya seperti itu, ya.
Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan yang banyak itu akan menunjukkan kita ke dalam surga. Karena kita masuk surga atas hidayah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Beramal. Tidak mungkin kita mendapatkan ridho Allah kecuali dengan amal ibadah kita. Sekecil apapun bisa kita dapat ridho Allah. Betul kita masuk surga tidak dengan amal perbuatan kita, bukan dengan amal ibadah kita masuk surga. Tidak terlalu rendah amal ibadah kita kalau ditukar guling dengan surga. Enggak apple to apple. Enggak apple to apple. Kalau surga adalah sebuah milik Allah ya, yang di dalamnya kebaikan yang banyak, sehingga kalau kita beribadah dan pahalanya ingin ditukar gulingkan dengan surga, enggak apple to apple. Ibadah kita pahalanya terlalu kecil, terlalu hina. Tetapi ibadah kita yang sederhana itu pahalanya bisa menyebabkan turunnya ridha Allah. Dan ridha Allah bisa didapat hanya dengan ibadah yang sepele. Contohnya bagaimana sih? Inilah a'lamu rajulan yataqallabu fil jannah fi gisnin qata'ah. Ya, fi gisnin qata'at. Ya. Qata'ah. Kata Rasulullah SAW, aku melihat seorang laki-laki yang bolak-balik di surga. Yang maksudnya yang sudah menikmati nikmat surga. Yataqallabu fil jannah. Dia di surga. Ya, menikmati kenikmatan surga. Kenapa dia masuk surga? Apakah dia mungkin haji mabrur? Apakah dia menjadi syuhada dan sebagainya? Bukan apa-apa sih. Dia fi gisnin qata'ahu. Dia hanya melewati sebuah jalan, tetapi ada dahan pohon yang melintang, yang mengganggu orang lewat. Kemudian dia potong si dahan pohon ini agar tidak mengganggu orang lewat. Akhirnya apa? Allah masukkan dia ke dalam surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang siapa? Pelacur baghiyah Bani Israel hanya dengan memberikan minum seekor anjing. Ridho Allah, intinya kata ulama, ridho Allah bisa digapai dengan ibadah yang sederhana yang kita lakukan. Sehingga dikala Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, memberikan petunjuk kepada kita ke dalam surga. Jadi tetap kita harus beramal, wajib kita beramal. Amal kita untuk apa? Menggapai ridho Allah. Ridho Allah tidak akan bisa tidak akan bisa kita gapai kecuali dengan sidik dalam beramal. Ya, sidik dalam beribadah kepada Allah. Jujur hati kita, yaitu kita beribadah hanya untuk mencari ridho Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sidik, jujur. Jangan sampai di hadapan orang kita kelihatan menjadi orang yang ikhlas dalam sholat, dalam beribadah dan sebagainya. Sholat yang lain, ibadah-ibadah yang lain maksud saya. Tetapi ternyata hati kita adalah tidak jujur. Kita hanya untuk mencari pujian, sanjungan dan yang lain-lain. Nauzubillahi min. Semua kita menjadi orang-orang yang selalu jujur. Wa innar rajula, dan sesungguhnya laki-laki la yasduqu, sungguh dia selalu berjujur, hatta yuktabu indallahi siddiqa, sehingga Allah akan catat dia di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Semua kita dicatat oleh Allah di sisinya orang-orang yang jujur. Kalau kita menjadi orang jujur, wis aman lah. Hidup kita aman. Selamat dunia akhirat. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta akan membawa seseorang ke dalam fujur. Apa fujur? Yaitu mujawazatul haq, yaitu melewati batas kebenaran, ya. Melewati batas kebaikan, yaitu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga dalam Al-Qur'an ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang fajarah, yang melampaui batas. Orang yang dusta pasti dia akan melakukan dosa dan terus berdosa. Karena kedustaan itu ya akan ditutupi oleh 100 kedustaan. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, hadis dukun
Ya. Hadis dukun apa? Si dukun benar sekali kan? Dia benar sekali, tetapi dia akan berdusta berapa? 100 kali. Karena dia pendusta, mereka pendusta, sehingga dusta itu tidak mungkin diselamatkan. Agar dia selamat, agar tidak diketahui oleh orang lain, maka dia harus menutupi kedustaan dengan kedustaan di atas kedustaan. Akhirnya apa? Dia melampaui batas. Akhirnya dia apa? Dia keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi fujur. Fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Masya Allah. Dan fujur, melampaui batas dalam melakukan dosa, ya, tidak sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, itu akan menunjukkan dia ke dalam neraka. Karena orang masuk neraka atas hidayah Allah. Jadi kan di bab hidayah itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ada hidayah ke surga, ada hidayah ke neraka. Enggak bisa dia kalau sudah Allah kasih hidayah untuk masuk neraka, enggak bisa dia lari. Tetap dia akan masuk neraka, jalan sendiri ke neraka. Paham jadi kita minta kepada Allah hidayah ke surga. Ya, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzdzab, dan sesungguhnya ya laki-laki la yakdzib, sungguh dia melakukan sebuah dusta, ya dusta terus setiap ngomong dusta, ya maka Allah akan dicatat, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi kita sekecil apapun hadirin berusaha untuk tidak berdusta. Ya, bayangkan Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, beliau pada saat Yaumul Mahsyar nanti disebutkan dalam hadis apa? Hadis syafaat. Salah satu kesalahan beliau sehingga beliau tidak bisa memberikan syafaat, ya, kepada kita semua adalah apa? Karena beliau pernah berdusta. Pernah berdusta. Padahal berdusta adalah bukan untuk pribadi, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah inni sakim. Ayo Ibrahim, kata apanya? Ayo ikut yuk, kita lihat pesta Id Tuhan mereka. Ibrahim harus dibawa ke sana biar dia tahu bahwa Tuhan kita ini hebat, sehingga pestanya mewah. Di tengah perjalanan Nabi Ibrahim pusing, bagaimana caranya saya mikir bagaimana caranya saya ingin menghancurkan Tuhan mereka. Akhirnya beliau mengatakan, inni sakim, wahai saudara-saudaraku, aku tertimpa penyakit. Sejenis mau ke penyakit menular gitu hadirin. Sakim artinya penyakit menular. Ini sakit. Akhirnya dilari orang-orang enggak mau deketin Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau pura-pura sakit. Padahal untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Itu yang besar yang membunuhnya. Yang besar yang membunuhnya karena telah mengalungi kampak. Berdosa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah untuk dirinya. Pada saat Siti Sarah mau diambil sama Firaun Mesir. Ini adalah saudari perempuan. Memang saudarinya kan, Tauriyah. Saudari. Itu saudari seiman. Itu aja Nabi Ibrahim berat. Sehingga dalam sebuah hadis bahwa boleh, ya maaf, ulama mengatakan boleh berdusta ada dalam 3 hal. Pertama apa? Dalam mendamaikan, ya dalam hadis itu, ya, dalam mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Paham hadirin? Yang ketiga adalah antara suami dan istri. Mendamaikan orang yang bertengkar, kemudian suami dan istri. Ya. Maksudnya suami dan istri apa? Yaitu suami ngegombalin istrinya. Suami ngegombalin istri. Wahai istriku, kamu bagikan bidadari. Mana ada bagian bidadari? Palong biasa aja. Seperti itu. Kamu yang wanita tercantik di dunia. Tercantik di dunia bagaimana? Biasa aja seperti itu kan. Itu boleh. Itu kata ulama enggak, itu bukan boleh tetapi tauriyah. Bukan dusta beneran tapi dalam bentuk tauri. Wallahu alam ya. Intinya seperti itu. Tapi hadirin rahmatullah, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis yang kedua adalah dari Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Kata Muhammad bin Hasan, ya, aku telah menghafal dari bapakku, bapakku dari kakekku, kakekku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini adalah hadis Al-Arba'in Nawawiyah, ya, hadis yang ada dalam Al-Arba'in Nawawi. Da ma yaribuka ila mala yaribu. Qala, dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammadin, maaf, dari Abi Muhammad, ya, dari bapaknya Muhammad siapa? Hasan bin Ali. Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliaulah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinubuatkan bahwa seorang anak muda yang mendamaikan kaum muslim. Di tangan beliau kaum muslimin berdamai. Ya. Yaitu mendamaikan antara siapa? Muawiyah, pasukan Muawiyah dan pasukan Hasan. Pasukan pro Muawiyah dan pasukan pro Ali bin Abi Thalib. Ini dua kelompok besar yang mengerikan kalau terjadi peperangan. Di mana khalifah nubuwah itu 30 tahun. Disempurnakan dengan kekhalifahan Hasan bin Ali selama 6 bulan. 6 bulan. Dan pada saat beliau menjadi khalifah Hasan bin Ali, maka orang-orang yang ada di sekitaran beliau sudah menyiapkan pasukan hampir 150.000 pasukan. Kufah, ya, pasukan pro Ali bin Abi Thalib untuk melibas pasukannya Muawiyah. Dan pasukan Muawiyah pun tidak sekecil itu, sama-sama besar. Akhirnya cucu Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dia ini suatu saat akan mendamaikan dua orang kelompok yang bertengkar, yang bertikai. Akhirnya beliau rela meletakkan jabatan. Dan tahun itu disebut Amul Jamaah. Tahun itu apa? Tahun kesatuan kaum muslimin. Amul Jamaah. Tahun bersatunya kaum muslimin yang sangat dibenci oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Orang Syiah, orang Yahudi benci sekali. Makanya Hasan adalah dibunuh oleh mereka. Ya. Dan mereka membenci Hasan. Akhirnya terjadilah Amul Jamaah. Kaum muslimin menjadi satu lisan, satu tongkat. Yaitu di bawah pimpinan siapa? Muawiyah, paman kita. Muawiyah itu paman kita. Namanya Khalul Mu'minin. Paman kaum muslimin. Karena kan mbaknya, tetehnya siapa namanya? Bintu Ummu Habibah bintu Abu Sufyan adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetehnya beliau, kakaknya beliau dinikahi sama Rasulullah. Berarti beliau sebagai om kita, omnya kaum muslim siapa? Muawiyah. Kita harus menghormati beliau, harus memuliakan beliau, karena beliau memiliki banyak sekali keutamaan. Beliau adalah sebagai pencatat wahyu. Beliau adalah juga sebagai raja yang paling adil. Tidak ada raja adil kecuali Muawiyah. Jadi sultan adil itu tidak ada selain Muawiyah radhiyallahu anhu. Sehingga ada seorang tabi'in yang bertanya kepada salah seorang ulama tabi'in, bagaimana antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Mana yang lebih baik? Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Padahal Umar bin Abdul Aziz semua sepakat akan keadilannya. Maka ulama tadi lupa namanya saya marah banget. Kenapa? Karena tidak apple tuh apple. Muawiyah adalah seorang sahabat Nabi, paman sebagai mertua artinya ipar Nabi, paham tak? Omnya kaum muslimin, sahabat, raja yang adil, dibandingkan dengan tabi'in sekelas Umar bin Abdul Aziz. Jadi Hasan adalah sebagai anak muda yang mendamaikan dua orang yang bertengkar. Pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, pasukan Kufah dan pasukan Syam. Aku menghafal dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang sangat agung sekali. Da ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkanlah olehmu
Asalnya wada'a. Wada'a yada'u wada'atan atau wada'an. Haji wada'. Haji perpisahan. Saniyatul wada'. Wada'a yada'u wada'an. Bina misal ini penuh. Misal waw. Wad'an fahuwa wadi'un kamudu'un. Apa? Da' fil amarnya dibuang wawunya. Tinggalkan ma apa-apa, ma mausulah. Dari ya. Apa-apa yaribuka yang membuat kamu ragu kepada apa-apa yang tidak membuat kamu ragu. Fa inna sidqa sesungguhnya jujur tumakninatun itu sebuah ketenangan. Wal kadhiba ribatun dan dusta adalah sebuah keraguan, kecemasan, kegundahan, gundah gulana kalau berdusta. Benar dong? Tapi saya heran itu orang-orang yang suka ceramah tapi banyak dustanya, tapi biasa aja. Udah biasa. Itulah. Inna kadhiba yahdi ilal fujur. Agama dibangun di atas kedustaan, ya. Akhirnya jadi ron hatinya tertutup. Ya, hitam, legam. Hadis ini hadirin, ya. Hadis salah satu dari usul fikih. Ya, salah satu yang disebutkan dalam usul fikih. Ada kalau fikih kan bab ikhtiyat, ambil ikhtiyatnya dong. Ya. Ikhtiyatnya, kehati-hatiannya begini dan begitu. Jadi ini namanya babul ikhtiyatiyah. Jadi ada bab fikih namanya bab ikhtiyatiyah, mengambil kehati-hatian. Kapan ikhtiyatiyah itu terjadi? Kita ambil ikhtiyatiyahnya jikalau ada keraguan, mang-mang. Walau syakka, kalau dia mang-mang ragu dalam kitab I'anatul Talibin atau Fathul Muin, salat salasan am arba'an. Apakah dia telah sholat duhur 3 rakaat atau 4 rakaat? Ragu kan? Ini aku gimana ya? Ini 4 atau 3? 4 atau 3? Ambil ikhtiyatiyahnya berapa? 3 dong. 3 saja jangan 4. Nah, jadi tinggal nambah 1 rakaat. Jadi kemudian sujud sahwi. Alau syakka am akala bakwan salasan am arba'an. Jadi kalau kita ragu, apakah kita telah makan bakwan 3 atau 4? Gitu hadirin. Ragu kan? Ikhtiyatiyahnya gimana? 4, jangan 3. Bahaya ini hak manusia. Kita nggak, bu, ini saya udah makan 3 bu, ternyata 6. Ini yang 2 ditagih sama Allah di akhirat nanti, bahaya. Paham ya? Anda juga suka makan gitu kan, lama, apa ini ya? Udahlah. Jadi ambil yang ikhtiyatiyahnya apa? Yang banyak. Udah bu, saya tadi makan sekian, 10 kayaknya, atau 15 gitu ya. Itu namanya hadis ini dak mayari buka ila mala yaribuka, namanya dalam berpikir namanya ikhtiyatiyah. Misal kalau kita pakai sarung, kena najis kan sarung nih, ini kan sarung nih. Apakah yang sebelah kanan atau sebelah kiri yang kena najis tadi? Ya, Anda bingung tadi. Perasaan sebelah kiri deh. Cara nyucinya bagaimana? Enggak perlu harus dicuci semua. Kan ujung sarung atau celana bawah nih terkena air kencing, tidak air seni misalkan. Tadinya ingat sebelah kiri misal. Tahu-taunya pas mau dicuci lupa. Aduh, sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Paham jadi? Cuci yang mana? Cuci dua-duanya. Cuci dua-duanya. Itu namanya babul ikhtiyatiyah. Ya, namanya ini adalah bab ikhtiyatiyah, kehati-hatian sehingga kita merasa tenang. Sehingga dalam toa pun sama Pak Nuk. Waduh, ini udah 7 atau 6. Ya udah, tambah satu lagi. Jadi kalau hubungan dengan Allah ambil yang sedikit. Kalau hubungan dengan manusia adalah ambil yang banyak. Fa inna sidqa tumanina, karena sesungguhnya ya, jujur. Ya jadi dalam beribadah kan harus jujur kita. Kalau merasa ragu ya kita ambil 3. Tambah 1 kan lebih tenang daripada enggak udah 4. Taunya kepala masih ingat terus sampai datang sholat yang selanjutnya. Itu benar itu. Jadi
Jujur apa? Kita jujur bahwa kita telah melakukan sholat ini kurang. Atau rukun telah ketinggalan. Jangan melawan keraguan itu, hilangkan keraguan itu dengan kejujuran. Sama dalam kita makan. Waduh, makan orangnya mana mboknya jualannya sedikit, saya bilangnya sedikit. Jangan-jangan saya makan 3 pun bagi dia udah kerugi. Bagi antum 3 gak ada masalah, Bos. Tapi bagi dia 3 helai bakwan itu rugi. Seperti itu. Ya, jadi kita bayarnya yang lebih banyak. Kalau kebanyakan kita akan mendapatkan pahala sedekah. Nah, seperti itu ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat besar. Wal kadhiba riba. Ya. Dan kedustaan adalah sebuah keraguan, sebuah kegundah gulanaan. Ya. Begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Tinggalkan yang tidak berfaedah. Ya, main medsos, debat di medsos, sehari-hari kerjaannya debat. Tinggalkan itu yang tidak berfaedah itu. Lakukanlah yang berfaedah. Apa? Baca kitab, belajar ngaji, belajar nahwu shorof, belajar tajwid, belajar tafsir. Itu namanya yang riba. Malaya riba. Itu sesuatu yang tidak membuat kita sia-sia. Ya, nanti musim apa? Nonton bola Piala Dunia tuh. Ya, begadang dan sebagainya. Tinggalkan kalau bisa. Lakukanlah yang baik-baik saja. Intinya hadirin, ini hadis ini adalah dalil dari kaidah fikih apa Nu? Kaidah ikhtiyatiyah ya. Ikhtiyati dalam segala hal, pokoknya dalam segala hal. Kalau kita ragu, ya, kalau misal wudu ini aku udah ragu, ini udah belum ya. Tapi kalau dibiasakan jangan. Kalau memang nggak ada korena, ya, korena itu punya bukti bahwa kita misal telah mencuci tangan, kan ragu kita misal tangan udah kecuci yang kiri ya, padahal masih kering. Ibaratnya belum kecuci. Tapi kalau sudah basah, udah. Ragu itu tidak tidak absolut ya, ini bisa kita tinggalkan. Kenapa? Kalau kita keraguan itu kita terus ikuti, akan menimbulkan kecelakaan bagi diri kita. Ini sewaktu-waktu saja, ya. Ini seperti itu. Jangan nanti, aduh ini udah dicuci belum ya? Dicuci lagi. Akhirnya timbullah dia menjadi orang peragu. Itu yang disukai oleh syaitan, ya. Tapi sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.